Baik, hari ini saya akan menyampaikan bagian kedua dari Walking with God atau berjalan bersama dengan Tuhan. Bagian yang kedua, saya beri judul Divine Direction atau tuntunan Tuhan yang ilahi atau Divine Guidance. Pak, kenapa kita perlu arahan Tuhan? Sebab kita memerlukan arahan Tuhan agar langkah hidup kita tetap bisa benar dan bisa terus bertumbuh. Sebab banyak sekali keputusan yang harus saudara ambil. Banyak sekali keputusan, contoh ya, anakku sudah SMA, kuliahnya ambil apa ya? Nggak bisa tanya sama dosen, nggak bisa tanya sama orang. Tuhan yang punya anakmu itu akan menolong saudara. Kalau saudara pengen buka bisnis, Pak, bisnis apa yang cocok ya untuk saat seperti ini? Tidak ada jaminan bisnis, apakah bisnis makanan atau bisnis elektronik atau bisnis apa yang bisa menolong saya di saat. Hanya Tuhan yang tahu masa depan saudara. Oleh karena itu, di masa yang sukar, di masa yang sulit, di masa krisis seperti ini, salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya, yaitu bisa mengerti arahan Tuhan. Sebab di masa seperti ini, itu semua orang itu perlu guidance, perlu kepastian. Kalau Tuhan yang mengarahkan, Dia selalu membuat saudara berhasil. Itu ada jaminan. Makanya penting saudara, di era AI seperti ini, perubahan begitu cepat, saudara perlu menerima skill atau keterampilan semua jemaat. Itu sebabnya saya mau membagikan pelan, walaupun saya nggak selesai ternyata, tapi nanti toh kita nggak kejar tayang toh. Saya lanjutkan pelan-pelan sebab ini skill yang harus saudara miliki supaya saudara di tengah perubahan sekalipun saudara bisa mengerti dengan akurat keinginan hati Tuhan. Dalam perjalanan berbangsa Israel, dia mudah. Tuhan itu menyatakan dirinya melalui tiang awan dan tiang api. Dia bisa bicara kepada orang Israel lewat tiang awan dan tiang apinya. Dan dia lihat, Pak, tapi sekarang kan nggak lihat. So that's why saya akan menolong saudara bagaimana caranya Tuhan bisa mengarahkan saudara. Ada banyak cara Tuhan mengarahkan saudara. Salah satunya adalah firman Tuhan. Tapi mungkin saudara bertanya, Pak, apakah di tengah krisis, di tengah masa sukar, Tuhan tetap bisa mengarahkan saya dan membimbing saya? Jawabannya iya. Mari buka. Saya akan menolong saudara Mazmur pasal yang ke-32. Mazmur pasal 32 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ayat 7 dan ayat 8. Saya baca ayat 7, saudara baca ayat 8 ya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, engkau menjaga aku. Wow, jadi Tuhan memang melindungi. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan aku bersorak. Ayat 8, 1, 2, 3. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju. Wow, ada garansi Tuhan akan mengajar saudara dan menunjukkan jalan kepada saudara. Jadi menerima arahan Tuhan itu adalah garansi Tuhan. Aku akan mengajar, aku akan menunjukkan jalan kepadamu yang harus kamu tempuh. Dan kalau kamu mengalami kesulitan, aku akan memberi nasihat. Wah, keren. Jadi ini yang saya pengen supaya saudara semua, jadi bukan pendeta saja yang menerima arahan Tuhan, tapi setiap jemaat perlu menerima arahan Tuhan. Nah, ada banyak cara. Pertama, firman Tuhan. Banyak sekali Tuhan berbicara kepada saya melalui firman Tuhan. Makanya saya taruh nomor 1.
Waktu saya membaca Keluaran pasal 26 ayat 1 sampai 10, di situ cerita tentang Musa membangun tabernakel. Tapi waktu saya membaca ayat itu, tiba-tiba itu Musa membangun, disuruh membuat atap itu 6 tangkap. Itu tiba-tiba masuk di dalam roh saya, kamu bangunlah rumah Tuhan dengan 6 ruko dan 6 ruko. Padahal yang saya baca di situ 6 tangkap itu 6 jahitan itu, saudara. Kalau tabernakel itu dari kain. Itu yang masuk di dalam roh saya itu 6 ruko dan 6 ruko. Makanya kita nggak mau lebih 6:14. Kenapa nggak 16? Karena saya bacanya 6:6. Lalu kemudian waktu saya umumkan kepada jemaat, kita masih ada di mall. Saya bilang, saudara-saudara, kita akan beli 12 ruko. Wah, semua jemaat tepuk tangan. Oplok. Waktu itu 1 ruko aja itu pun bukan nyewa, tapi itu 1 ruko itu pun dipinjemi sama Om Marita. Lalu ada jemaat selesai salaman, selesai kebaktian, saya biasanya salaman di pintu, terus ada ibu-ibu datang. Pak, itu Bapak disuruh Tuhannya nyewa apa beli? Saya bilang beli, Bu. Bapak uangnya dari mana beli 12 ruko? Pendeta kok ditanya uang? Jawabnya pasti dari, itu WTC banget itu, dari Tuhan. Oh, terus kemudian disalaman. Oh ya udah Pak, kalau uangnya dari Tuhan, bukan dari jemaat kan Pak? Terus dia kabur, sudah jalan. Saya ngerti maksudnya apa yang dia pikirkan, itu berat sekali. Tapi karena Tuhan yang berjanji, akhirnya juga ruko ini kebeli dan hari ini bisa kita pakai. Karena mana Pak? Firman Tuhan. Tuhan juga bisa menolong saudara melalui mimpi. Seperti Salomo, Tuhan datang dalam mimpi dan mengajari, dan kamu minta apa Salomo? Aku minta hikmat tuh. Banyak sekali Tuhan bicara melalui mimpi. Yang ketiga, ini urutan ya, kalau saudara itu paling general, itu saudara mesti melalui firman Tuhan. Tapi kalau saudara mau dilatih melalui mimpi, dan Tuhan juga bisa berbicara kepada saudara melalui audible voice. Pada waktu gereja ini ulang tahun yang ke-8 atau usianya 8 tahun, memasuki Sidon yang ke-8, maka Tuhan tiba-tiba berbicara kepada saya dengan suara yang tegas. Dia bilang, nih usia gereja ini 8 tahun, kamu jangan hanya ada di Tangerang, aku serahkan 8 kota dan kabupaten di Provinsi Banten. Duduki, bangun rumahku di sana, supaya bisa memberkati kota itu. Saudara, saya tahu resikonya membangun gereja di Banten Barat, itu saya tahu resikonya. Tetapi hari ini 8 kota dan kabupaten sudah dibangun gereja Tuhan GBWTC di sana. Saudara ya, kalau tepuk tangan itu jangan gini, ketepek. Ini kan lagi Piala Dunia ya. Betul nggak? Saya tanya, kalau pemain sepak bola begitu masukin bolanya, dar masuk, Ronaldo kayak siapa kayak, begitu masuk, gimana tepuk tangannya? Sekarang saya tanya, kira-kira Yesus sama Ronaldo keren mana? Yesus. Jadi boleh gak Yesus terima tepuk tangan yang terbaik dari umatnya? Jadi kalau saudara kebaktian, siapa saja yang khotbah, boleh gak saudara kalau tepuk tangan yang serius, yang benar? Boleh? Jangan ketepok. Siapa saja yang khotbah, pokoknya kalau saudara ada satu temanmu tepuk tangan, itu saudara yang ikut ya, saya belum merasakan Pak, ya ikut aja sudah dulu. Tapi berikan kemuliaan untuk Tuhan, bukan untuk orang lain, bukan untuk temanmu. Tapi saudara mengekspresikan bahwa Tuhan yang memberi firman, Dia sanggup melakukannya dan bahkan mewujudkannya. Yes, Dia layak.
Yang keempat, Tuhan juga bisa memberikan arahan kepada saudara melalui penglihatan. Saya masih ingat pada waktu saya lagi doa sama perisai doa di bawah di kamar di kantor kerja saya. Saya pegang gitar dan saya lagi nyanyi. Tiba-tiba saya melihat sebuah tanah yang luas sekali. Saya lihat itu rumputnya penuh rumput dan ada pohon-pohon, ada sapi, ada kambing. Lalu kemudian saya mulai melihat di situ pohon-pohonnya besar dan ada banyak pohon-pohonan. Lalu saya mendengar suara dari penglihatan itu, saya mendengar suara, mintalah tanah 100 hektar. Saya berdoa dong saudara, karena saya dengar, mintalah tanah 100 hektar. Saya sambil berdoa, saya bilang nih, Tuhan sesuai dengan pernyataanmu, kami minta tanah 100 hektar. Di situ ada Pak Pinem, ada pendoa, ada Pak perisai doa saya. Selesai doa saya tanya, kok kamu gak pernah, kok tadi waktu saya doa minta 100 hektar kok gak ada satu pun yang amin sih? Terus dia bilang gini, Pak, nyaut aja enggak Pak 100 hektar? Bagaimana bisa amin Pak? Masuk aja enggak? Terlalu jauh. Kalau kamu bilang terlalu jauh, saya juga enggak. Saya sama. Cuman saya bedanya, saya percaya. Wah, jadi banyak yang harus dibagikan buat saudara. Sekarang sudah dipagerin, sudah ditanemin. Nanti kalau udah jadi keren, saya ambil video, saya bagikan buat saudara. Tapi gini, Tuhan itu sometimes dia memberi menuntun itu setiap season itu berbeda-beda. Makanya saudara belajar peka mendengar arahan Tuhan. Tapi Tuhan juga bisa berbicara melalui keadaan yang kita alami. Saya kasih contoh. Pada waktu gereja kita melakukan baksos, gereja kita masih kecil, kita baksos di Lengkong Karya. Waktu kita baksos di sana, maka lurahnya selesai baksos, dia bilang gini, Pak boleh enggak kalau seandainya Bapak membangun klinik? Karena kalau Bapak habis baksos, semua diobatin, semua disuntik, tapi habis itu Bapak pergi. Dan rakyat saya pada waktu sakit pada hari berikutnya enggak bisa berobat. Kalau Bapak punya klinik, maka mereka bisa saya arahkan pergi ke klinik. Saudara tahu? Hari yang berikutnya, saya seminggu enggak saya respon, 2 minggu enggak saya respon. Karena apa? Karena emang gereja kita belum mampunya itu baksos sebulan sekali. Tapi ada 2 orang datang kepada saya. 2 businessman ini datang kepada saya dan dia bilang, Pak, kenapa permintaan Pak Lurah tidak Bapak respon? Saya bilang gereja kita belum mampu untuk bangun klinik. Lalu dia bilang gini, Pak boleh enggak kalau seandainya Bapak respon dan semua pengeluaran baik obat, dokter, perawat semua saya yang bayar. Serius kan? Serius Pak. Lalu kemudian kita bikin klinik karena ada 2 orang yang mau menerima beban dari Tuhan. Sama juga, Riz Hospital itu dibangun bukan karena Tuhan bicara, tapi lewat keadaan. Saya lagi duduk, ini wali kota di situ. Saya duduk 3 jam dia bicara, lalu dia bilang, Pak klinik itu sudah lebih dari 250 orang dilayani. Waktu itu Pak wali kotanya Pak Soleh namanya. Lalu kemudian ketika ambil cerita, Pak kenapa gereja ini tidak membangun hospital atau rumah sakit? Kalau bangun rumah sakit, influence gereja ini atas kota semakin besar. Nah kata influence itu kata visi kita. Influence the city, give impact to the nation. Saya pulang dan kemudian saya berdoa. Ketika saya berdoa, saya datang lagi pada Pak wali ini. Pak, Bapak serius tak mau saya membangun? Saya serius. Bapak mau menandatangani kah kalau gereja membangun? Oh saya tanda tangani. Lalu dia tanya, Pak mumpung saya jadi wali kota, karena tidak selamanya saya jadi wali kota. Iya juga ya, mumpung ada. Maka saudara Riz Hospital ditandatangani. Beneran, wali kotanya berikutnya
Enggak dia saudara, ganti wali kota. Seandainya kita tidak mengerjakan dengan tepat sesuai waktu Tuhan, belum tentu izin bisa keluar. Wong bangun convention center aja, waduh sulitnya bukan main izin sampai sekarang. Jadi waktu itu langsung tanda tangan. Dan setelah itu Riz Hospital berdiri karena kita melihat keadaan yang ada. Jadi Tuhan sometimes itu menuntun kita dengan cara yang berbeda-beda. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa lebih peka menerima arahan Tuhan? Nah, ini saya sarankan ada 5 hal yang harus saudara belajar, dan hari ini nanti seberapa yang kita bisa bagikan. Nomor 1, kita harus membaca firman Tuhan setiap hari. Pak, kenapa membaca firman Tuhan setiap hari? Supaya saudara bisa menerima pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran saudara bisa selaras dengan pikirannya Tuhan. Kehendak saudara bisa selaras dengan kehendak Tuhan. Sebab menurut Mazmur 119 ayat 105, Alkitab menulis begini, firman-Mu itu adalah pelita, berarti suluh, berarti dia bisa menerangi langkah kita. Makanya orang yang sering membaca firman Tuhan, makanya kenapa saya mengajarkan saudara supaya membaca Alkitab setiap hari, supaya pikiranmu dipenuhi dengan pikirannya Tuhan. Supaya kehendakmu, keinginanmu dipenuhi dengan kehendak Tuhan. Sebab firman Tuhan itu isinya adalah pikirannya Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab setiap hari, saudara itu enggak meraba-raba. Saudara itu bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Saya mau supaya saudara belajar pelan-pelan ya. Di El-Modi dia berkata begini, the Bible was not given for our information, but for our transformation. Jadi kalau saudara membaca Alkitab bukan tahu tentang ceritanya, sehabis Saul siapa rajanya? Daud. Setelah Daud, Salomo. Bukan gitu. Tetapi saudara belajar coba merenungkan. Jangan baca Alkitab itu cepat ya. Coba direnungkan step by step. Jangan baca Alkitab itu wes. Bablas angin. Jangan baca Alkitab sampai bablas semuanya, sampai nggak masuk sama sekali. Baca Alkitab itu coba belajar direnungkan supaya saudara dapat sesuatu. Nah, saya pengen supaya saudara belajar. Kenapa sih Bapak membagikan ini? Karena banyak jemaat yang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana caranya supaya saya tahu kehendak Tuhan? Kok Bapak dengan mudah sih tahu ini yang Tuhan mau? Kok dengan gampang Bapak mudah tahu ini caranya Tuhan? Nah, saya pengen supaya saudara ngerti, saya bagikan saudara pelan-pelan. Satu hari Tuhan Yesus ketemu dengan orang Farisi. Waktu dia ketemu, coba baca Yohanes pasal 8. Dia berdebat dengan Tuhan Yesus. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-43. Yohanes pasal 8 ayat 43. Nah, dia jelaskan kepada orang Farisi ketika dia bertanya, mari baca ayat 43, kenapa dia nggak ngerti kehendak Bapa, kehendak Tuhan Yesus. Mari baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak mengerti bahasaku. Kalau di situ tidak ada ayatnya, saudara tambahin. Kenapa kamu tidak ngerti perkataanku? Kenapa kamu nggak ngerti bahasaku? Karena kamu tidak mengerti firman. Padahal saudara, orang Farisi itu orang yang ahli Taurat. Tapi ternyata waktu Yesus ngomong dia nggak ngerti. Saya pengen jemaat WTC kalau Tuhan berbicara saudara ngerti. Doa saya. Satu hari ada
orang ahli Taurat, dia datang ingin mencoba Yesus. Dia ingin supaya Yesus menjawab, dia kasih jebakan. Dia bilang, ada seorang suami beristrikan seseorang, lalu kemudian suami itu mati. Tradisi di Israel, kalau dia belum ada keturunan, dia harus menikah, adiknya harus menikahi perempuan ini supaya menegakkan keturunan kakaknya. Lalu yang kedua pun mati, ketiga mati, sampai ketujuh mati. Lalu dia tanya, Yesus, menurutmu siapa nanti di dalam kerajaan surga? Siapa yang jadi bapaknya? Menjadi suaminya. Coba, mari baca. Matius pasal yang ke-22, baca. Kitab Matius pasal 22. Ayat yang ke-29. Mari baca bersama dengan saya dengan suara keras. Sudah ketemu? Ayo baca. 29 ya. Dia tanya, siapa itu yang jadi suaminya? Mari baca ayat 29. 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu kitab suci maupun. Kenapa banyak orang sesat atau salah ngambil keputusan? Saudara, kalau bisnis, saudara ambil keputusan salah, saudara itu muternya itu panjang. Tapi kalau saudara mengambil keputusan benar, ada jaminan Tuhan, saudara berhasil. Itu sebabnya Yesus bilang, kamu nih sesat, kamu salah ambil keputusan, salah jalan. Kamu sesat karena kamu tidak mengerti apa? Kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi banyak orang dalam mengambil keputusan, kenapa dia sesat? Karena mereka tidak mengerti kitab suci maupun apa saudara? Kuasa Tuhan. Jadi betapa pentingnya Yesus menekankan berulang-ulang, kamu harus baca kitab suci, kamu harus baca firman Tuhan supaya kamu bisa mengerti jalan Tuhan dan tidak sesat. Bahkan tadi ahli Taurat, orang Farisi, nah sekarang murid-muridnya sendiri pun masih sesat. Coba baca ya. Mari baca bersama dengan saya Markus pasal yang ke-8. Saya sengaja tolong saudara supaya saudara bisa mengerti pentingnya bagaimana Tuhan bisa mengarahkan dan membimbing saudara. Markus pasal 8 ayat yang ke-38 ayat 32 dan 33. Oke. Sekarang saya baca 32, saudara baca 33. Ini Petrus, ini murid ya, tadi ahli Taurat, orang Farisi. Yesus bilang kamu sesat karena kamu nggak mengerti kitab suci. Dia bicara kepada ahli Farisi, kamu nggak ngerti bahasaku karena kamu tidak mengerti firmanku. Sekarang ayat 32 saya baca. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Yesus lagi cerita tentang penderitaannya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan dia menegur dia. Ayat 33, 1, 2, 3. Ia memarahi Petrus, katanya, nah, waktu Yesus cerita anak Allah, anak manusia akan menderita dan kemudian dia akan disalibkan dan kemudian dia akan mati, tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dengarkan ini, sekelas murid saja malah menarik Yesus, padahal ini destiny daripada Yesus harus naik ke atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Saya pengen supaya saudara perhatikan. Lalu Petrus ini dia nggak setuju dan dia tarik Yesus dan dia ajari Tuhan Yesus. Tuhan, tidak mungkin hal itu terjadi padamu.
Lalu Yesus berkata, "Enyalah kamu," apa dia bilang? Iblis. Saya tanya, kira-kira kalau saya ngomong kepada jemaat salah satu dari saudara, "Hai iblis," kira-kira minggu depannya kebaktian apa enggak ya? Kalau semua saya ngomong kepada saudara, "Hai iblis," kira-kira minggu depan kebaktian enggak? Enggak semua. Saya tanya saudara, apakah Petrus waktu dibilang, "Hai iblis," kira-kira besoknya ketemu Yesus lagi enggak? Temu, dia ikut Yesus terus. Diiblis-iblisin, biarinlah, enggak apa-apalah. Tapi akhirnya dia jadi rasul yang hebat. Kenapa? Karena dia bilang gini, karena kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Sekarang perhatikan saya ke depan, saya mau jelaskan ini. Kenapa banyak orang memikirkan apa yang dipikirkan manusia? Sedangkan Tuhan mengajar, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi seharusnya kalau saudara dan saya ini memikirkan apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup saudara, saudara itu sebenarnya tidak perlu mengejar uang. Amin, amin, amin. F. Anak sekolah minggu suka nyanyi nyindir orang Tangerang. Apa yang dicari orang? Oh Tuhan Yesus. Apa yang dicari orang WTC siang, malam, pagi, petang? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Nah sekolah minggu tuh, tapi saudara hafal karena saudara dari sekolah minggu kan. Dengarkan ini, apa yang bisa datang sendiri, jangan dikejar. Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah. Pikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, apa sih yang Tuhan mau dalam hidupku. Kalau saudara kerjakan, Tuhan bilang, maka semuanya, katakan bersama saya, termasuk saudara mana yang saudara pilih? Saudara mengejar uang atau saudara dikejar uang? Jadi saudara mulai sekarang, Tuhan bilang sama Petrus, coba pikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Coba cari kehendak Tuhan dalam hidupmu. Tuhan mau apa sih yang Tuhan ingin kau lakukan? Kalau kau mengerjakan apa yang jadi keinginan hati Tuhan. Ini saya udah jalan dengan Tuhan selama 45 tahun ini. Dan saya melihat setiap kali saya memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, maka Tuhan memikirkan hidup saya. Dan Tuhan juga akan menyelesaikan semua persoalan yang datang dalam hidup saudara. Dia pasti akan turun tangan dan menolong hidup saudara. Kenapa? Karena saudara memikirkan perkara yang di atas perkaranya Tuhan. Ini statement saya. Kalau dari luar negeri, sekarang dalam negeri. If you focus on what God has in mind, then God will take care of your life and He will solve your problem. Terima kasih amennya, walaupun 2 orang. Pak, kan aslinya orang Indonesia, bahasa Indonesia aja lah. Oke, coba baca yang keras. 1, 2, 3.
Kenapa Petrus sampai dibilang, hai kamu iblis? Kenapa? Supaya nancep, saudara. Jadi Tuhan itu bukan jelek-jelekin Petrus, bukan. Supaya kamu nancep. Pikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Apa sih rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Makanya di gereja ini saya tidak mau lakukan segala sesuatu yang tidak diperintah Tuhan. Why? Karena kalau saya mengerjakan apa yang tidak disuruh Tuhan, saya harus pikir sendiri. Tapi kalau saya memikirkan apa yang diinginkan Tuhan, ketika saya kerjakan, Tuhan yang akan menyelesaikan semua persoalan yang kita hadapi hari demi hari. Tuhan akan menyelesaikannya. Yang percaya katakan. Nah, saudara ngerti betapa pentingnya saudara tahu firman Tuhan. Sekarang kita buka Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2. Mari buka ayat yang ke-7 dan ayat 6 dan ayat 7. Saya mau cerita terlebih dahulu sebelum kita membaca. Satu hari Tuhan Yesus diundang bersama dengan ibunya dalam pernikahan di Kana. Waktu dia datang di pernikahan di Kana, ternyata tamunya yang datang tuh banyak. Sehingga apanya yang kurang? Anggurnya habis. Bagus. Sekarang perhatikan. Anggurnya habis. Waktu anggurnya habis, Maria datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia bilang ini, Yesus, mereka anggurnya habis. Lalu Tuhan Yesus berkata, waktuku belum tiba. Jadi dengan kata lain, jangan sekarang, karena waktuku belum tiba. Lalu Maria pesan kepada pelayan-pelayannya, kalau nanti, perhatikan, kalau kamu disuruh oleh Yesus, kamu harus melakukannya. Sekarang kita baca ayat yang ke-6. Saya baca ayat 7, saudara baca. Di situ ada 6 tempayan. Tempayannya itu kalau saudara pergi ke Kana kira-kira setinggi saya tempayan tingginya. Diameternya kira-kira 80 cm tempayan itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat istiadat Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ayat 7 saudara baca 1, 2, 3. Oke, sekarang lihat saya. Tempayan, jadi Tuhan Yesus berkata, isilah air sampai apa? Penuh. Sekarang perhatikan supaya saudara tahu. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh pengantin itu? Anggur. Seharusnya Yesus pergi dong kepada penjual anggur, tapi Yesus gak lakukan itu. Kebenaran yang mau dicatat oleh Yohanes yang pengen dikomunikasikan kepada saudara. Ada makna rohani. Tempayan itu berbicara tentang hidup saudara dan saya. Makanya ada lagu. Bagaikan bejana siap dibentuk. Udah stop. Bejana ini atau tempayan itu bicara tentang hidup kita. Oke. Nah, Tuhan bilang isi tempayan ini dengan apa saudara? Air. Air itu lambang daripada firman Tuhan. Sekarang saya jelaskan. Mereka butuhnya anggur. Tapi tempayannya hidupnya disuruh ngisi air. Sebab bagi Yesus dia adalah firman dari sejak awal dunia ini dijadikan. Dari firman bisa jadi matahari. Waktu dia berkata jadilah benda penerang, langsung matahari jadi. Waktu dia berkata jadilah tumbuh-tumbuhan, semua tumbuh-tumbuhan jadi. Dari firman berkata jadilah terang, terang jadi. Waktu dia berkata jadilah binatang darat, semua binatang darat keluar in the same time. Saudara perhatikan, mereka tuh butuh anggur, tapi yang disuruh ngisi apa? Air. Apapun keperluan saudara, dengarkan ini. Kebutuhan saudara, keuangankah, keluargakah,
saudara pengen jodoh, saudara pengen cari menantu, saudara pengen jenis bisnis yang Tuhan mau, saudara perhatikan. Apapun, 1, 2, 3. Masalahku ada satu solusi, yakni firman Tuhan. Kalau firman Tuhan saudara isi dalam hidup saudara dengan firman Tuhan yang penuh, dengarkan, saudara memang pagi itu saudara dapat firman, saudara taruh terus, saudara isi sampai penuh. Maksudnya semua jatah SMA itu saudara telan, saudara baca, saudara renungkan. Saya berikan pada saudara SMA untuk saudara baca. Makan itu setiap hari. Memang Anda tidak perlu setiap hari ada mujizat. Tapi pada waktu saudara mengalami kesulitan, firman yang ada dalam hidup saudara bisa keluar dan tiba-tiba berubah, bisa jadi anggur, bisa berubah jadi uang, bisa berubah jadi bisnis, bisa berubah jadi kesembuhan, bisa berubah jadi kesehatan, bisa berubah dari apa saja yang saudara perlukan. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Sebab firman itu luar biasa. Firman-Mu besertaku, maka jiwa dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku kau berjaga, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya tidak tahu masalah saudara yang saudara hadapi, tapi kalau saudara isi hidupmu dengan firman, selalu ada mujizat. Itu sebabnya saya setiap kali saya khotbah, saya menekankan saudara mesti membaca firman Tuhan setiap hari. Apakah saudara bisa lihat semua di layar? Bisa ya? Ini 2 bola, warnanya sama, semuanya sama lah. Cuman yang beda isinya. Saudara juga sama, kepalanya hitam, kepalanya 1, hidungnya 2, bukan 2, hidungnya 1, lubangnya 2, telinganya 2, sama semua sama. Tapi apa yang membedakan satu kuat dan satu tidak kuat? Apa yang membedakan yang satu tahan dengan tekanan, yang satu dengan goncangan dan persoalan yang datang? Sebab tidak ada garansi bahwa tidak ada persoalan dalam hidup saudara. Tetapi Tuhan bilang isi dengan firman, isi dengan firman penuh. Kenapa disebut sampai penuh? Supaya saudara ketika ada goncangan, saudara firman itu bisa membuat mujizat dalam hidup saudara. Sekarang saudara lihat, perhatikan, sama-sama jatuh. Dia tidak mampu ke atas. Kenapa dia jatuh tidak mampu ke atas? Karena isinya firman-Nya tidak penuh. Tapi berbeda dengan ini. Kalau ini, karena dia isinya penuh, dia bisa naik kembali. Walaupun dia bisa naik kembali. Saudara ditekan, bisa naik kembali. Inilah lukisan daripada jemaat WTC yang mengisi hidupnya dengan firman Tuhan. Tekanan apapun dia bisa kembali. Persoalan besar apapun dia bisa kembali. Kenapa banyak orang ketika ditipu sekali langsung hilang?
Kenapa ada orang ketika mengalami tekanan bisa sirna? Saya mau beritahu, sometimes banyak orang yang hilang karena tidak tahan menghadapi tekanan. Tapi saudara, semakin ditekan, bukan semakin jauh dari Tuhan. Semakin saudara ditekan, justru semakin lompat, semakin besar. Inilah lukisan kalau saudara mengisi bejanamu dengan firman yang penuh setiap hari. Firman itu akan membuat mujizat dalam hidup saudara dan akan menuntun saudara setiap hari. Doa saya lewat khotbah ini, tidak ada lagi di antaramu yang tidak baca firman Tuhan setiap hari lagi. Sebab ketika tekanan datang, hanya pada waktu kapan Pak, saudara dan tak saudara, mana satu dengan yang lain bisa berbeda? Pada waktu saudara mengalami tekanan-tekanan yang berat, disitulah saudara akan lihat yang satu hancur, yang satu kalah, yang satu malah naik, bahkan bisa lebih tinggi dari waktu sebelum ada krisis. Di tengah krisis dia bisa tampil lebih prima daripada sebelum. Saya berdoa supaya saudara bisa menangkap dengan baik. Yang kedua, belajar menyelaraskan hidup saudara dengan firman yang sudah saudara ketahui. Saudara masih ingat beberapa waktu yang lalu saya berkata kepada saudara, Amsal 29 ayat yang kedua berkata begini. Kemuliaan Tuhan ialah merahasiakan sesuatu, tapi kemuliaan Raja ialah menyelidiki segala sesuatu. Sekarang perhatikan. Jadi kenapa Pak? Jadi semakin orang itu terbuka dengan firman, firman itu menjadi solusi dari setiap masalah yang datang dalam hidup saudara. Semua solusinya ada di dalam firman. Sekarang pertanyaan, kenapa ada orang yang terbuka? Kenapa ada orang Tuhan tidak mau buka? Ada 3 hal yang bisa menyebabkan saudara kenapa Tuhan mau membuka firman-Nya kepada dia dan tidak mau membuka kepada yang lain. Nomor 1, kerelaan saudara di dalam menghidupi firman menentukan apakah firman itu terbuka lagi apa tidak. Kerelaan saudara dalam menghidupi firman-Nya. Kedua, yang menentukan adalah kedekatan saudara dengan Tuhan. Apakah saudara mau nggak mendekat kepada Tuhan? Makin hari makin dekat. Atau kamu makin jauh dengan Tuhan. Tertutuplah pewahyuan kebenaran firman. Yang ketiga, apakah saudara taat atau tidak? Ketaatan menentukan pembukaan pewahyuan dalam hidup saudara. Semakin banyak firman yang terbuka, semakin banyak persoalan yang it has been solved. Sudah selesai, seperti yang Yesus bilang. Karena setiap firman akan menjadi solusi dari setiap persoalan yang saudara alami. Saya mau cerita ya. Matius 26 ayat 39 itu Yesus bilang gini. Ada banyak perkara, tapi jangan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu yang jadi. Aku mau belajar menyelaraskan hidupku dengan Bapa. Saya masih ingat pada waktu Tuhan berbicara ini, disuruh membeli tanah 12 hektar yang sekarang jadi tanah HOB itu. Saya masih ingat Tuhan bilang, kamu beri persembahan sulung. Itu kali pertama saya membawa persembahan sulung dari seluruh berkat yang Tuhan berikan di Januari. Waktu saya memberikan persembahan sulung, tiba-tiba ada orang yang memberikan tanah kepada saya 4.500. Waktu saya menerima tanah 4.500, saya tanya Tuhan, 4.500 meter ini untuk apa ya? Lalu Tuhan bilang, bukankah kamu rindu? Jemaat sudah berdoa, pendoa sudah berdoa minta tanah 12 hektar. Tabur lagi menjadi buah sulung untuk tanah 12 hektar. Jadi saya serahkan itu ke gereja ini. Saya serahkan kepada para elders dan saya bilang ini saya berikan kepada Tuhan di gereja ini menjadi milik Tuhan atau milik gereja ini. Lalu kemudian saya serahkan itu. Setelah diserahkan itu, saudara, Tuhan berbicara bahwa waktu saya serahkan ini akan muncul tanah 12 hektar. Saya udah keliling nih. Di Tangerang nih semua tanah saya udah kelilingnya.
Harganya semua di atas 1 juta, ada yang 2 juta. Ada yang 10 juta. Tiba-tiba ada tanah, supaya cepat khotbahnya. 12 hektar cepat. Harganya 150.000 per meter persegi. Mungkin saudara yang baru dengar ya, ini cerita baru. Tapi buat saudara yang lama, ini siaran ulangan. Lalu kemudian karena 150.000, saya langsung bayar, jebret, kira-kira 10 miliar lebih. Waktu saya bayar puluhan miliar itu, sertifikatnya padahal di depan notaris penyerahannya. Dan saya tanya, Pak, Ibu notaris, mana itu sertifikatnya? Saya mau lihat supaya saya bisa lunasi. Saudara, saya shock sekali ketika notaris berkata saya tidak memegang sertifikat aslinya. Saudara, saya itu jantung sudah mau, kalau ada 2, 1 copot, 1 lagi tidak. Untung jantungnya cuma 1. Deg-degan aja saudara. Terus saya tanya, loh Bu, uang puluhan miliar Ibu sudah kita transaksi, kok Ibu belum memegang? Notaris yang benar harusnya sebelum transaksi itu semua sudah ada di tangan notaris. Betul apa betul? Dan kenapa semua Tuhan izinkan? Karena dia pengen saya ini belajar menyelaraskan dengan Tuhan. Apa sih yang sedang dikerjakan Tuhan? Tiba-tiba begitu dijawab, sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan tidak keluar. Saya panggillah anak-anak saya yang ahli-ahli. Notaris, lawyer, elders, penjual. Semua yang saya panggil. Semua saya panggil. Notarisnya tanah itu. Lalu saya tanya, kemana itu sertifikat? Dan semuanya berkata, saya tidak tahu. Lalu ada seorang notaris berkata, Pak, sudahlah Pak. Bapak itu pasti ditipu. Udahlah, menyerah saja. Udah anggap sajalah itu Bapak ya udah memberkati dia 10 miliar. Saudara, saya habis pertemuan itu, ada seorang notaris S2. Dia bilang gini, Pak, saya ini S2 saya itu adalah tentang tanah itu, dan tanah itu tanah sengketa. Makanya murah Pak, 150.000. Waktu saya dengar gitu, itu kayak wayang kulit hilang gapitnya, saudara. Langsung mengkerat pulang. Saya selesai khotbah gini. Tapi karena saya pendeta, saya harus khotbah tiap hari. Dan tidak boleh kelihatan bahwa saya sedang bergumul keras. Bahwa lagi stres berat. Saudara, gak ada yang tahu saya lagi stres berat. Tiap minggu pertama saya mesti khotbah. Tetapi di hati saya selalu bergumul, Tuhan, apa sih yang Tuhan mau? Tiba-tiba ada satu orang datang kepada saya. Pak, Bapak yakin tuh? Oh, saudara, salah satu di jemaatnya. Tapi pendeta ya, saudara aman lah, pendeta yang datang. Jadi saudara, siapa itu? Siapa? Jangan. Dia tuding di mata saya gini. Bapak yakin itu tanah kan keluar? Duitnya udah keluar loh, duit gereja loh. 10 miliar. Bapak yakin? Yakin. Ya udah, dia jalan. Dalam hati saya, yakin saya apa pegangannya ya? Saudara ngerti nggak pergumulannya? Sometimes firman itu menjadi solusi. Perkataan Tuhan itu jadi solusi. Saya pulang, saya sembahyang, Tuhan, kalaupun ini tidak keluar, dan Tuhan kalaupun ternyata tidak bisa, nah itu sengketa, saya akan ngaku kepada jemaat. Karena pendeta juga manusia. Jadi saya tidak mau stres, Tuhan, saya mau ngaku sama jemaat, duitnya sudah, duit gereja udah saya bayarkan, ada buktinya, semua orang keuangan yang ngeluarin. Tapi aku akan ngaku aku salah mendengar, dan saya akui aja Tuhan, pendeta juga bisa salah karena pendeta juga manusia. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya selesai sembahyang, stres hilang, dan kemudian tiba-tiba saya mendengar suara Tuhan. Sebodoh-bodohnya kamu
mengeluarkan uang pasti ada dasarnya. Saya cari, saya flashback 6 bulan yang lalu, kenapa gua bayar ya, kenapa gua bayar ya. Ternyata saya ambil ada sertifikat, tapi fotokopi saudara, fotokopi. Wah pasti ini ada sertifikatnya, minimal lega. Berarti ini bukan tipuan, bukan sengketa. Saya telepon, di mana ini? Saya sama penjualnya, ada di bank Pak. Saya telepon di bank, apakah betul ada? Ada Pak, bisa nggak saya ambil? Nggak bisa Pak, karena ini pilot orangnya Pak. Dan rentetan agunannya ada 100 agunan. Waduh saudara, waktu saya lihat itu 100 agunan. Pak bisa tolong nggak Pak, pecah 3. Yang 3 itu semua kasih ke kita. Kita udah bayar Pak. Kalau Bapak mau bayar tambahan 900 juta. Dalam hati saya, lebih juga tak bayar Pak. Karena untuk membuktikan ini, bahwa ini benar. Dalam hati saya, 1 miliar juga saya bayar. Karena duitnya belum lunas kan, saya bisa potong kan. Saya bayar, begitu bayar. Baik Pak, transfer sudah saya terima. Saya akan kerjakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 1 minggu saya ditelepon, Pak sudah jadi. Saya panggil orang legal, kamu ambil. Belum sampai dibawa, masih di meja. Dia fotokopi, dia foto. Dia bilang, Pak, ketiga sertifikat tanah itu sudah keluar dan sudah menjadi milik kita, ada di tangan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Kalau dia berfirman, dia bisa menjadikan. Dia bisa jadikan matahari, dia bisa juga jadikan sertifikat. Dia bisa jadikan persoalanmu, mungkin saudara sakit hari ini yang tidak mungkin bisa disembuhkan. Lewat firman yang kau baca setiap hari, firman itu juga bisa menyehatkan hidup saudara. Apapun persoalan, saya mengalami persoalan begitu banyak kalau saya cerita. Tetapi apa yang memberikan saya kekuatan? Firman yang memberikan kekuatan terus kepada kita. Mari bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Ku dekatkan hatiku padamu, ku condongkan pikiranku padamu, selaraskan kehendakku mengikutimu. Ku dekatkan hatiku padamu, ku condongkan pikiranku padamu, selaraskan kehendakku mengikutimu. Ku relakan kau membentukku. Sebab itu kami tahu dengan pasti, kami selaraskan hati kami dengan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, jalan di depan pasanganku, yang tahu hanya Yesus yang menjamin hidupku. Biar saksofon nyanyikan lagu ini, semua kita dalam sikap berdoa. Saya tidak tahu persoalan apa yang kau hadapi, tapi Tuhan itu dari firman yang kau terima, Dia bisa menolong apapun persoalan saudara hadapi. Saya mau berdoa sebelum saudara pulang. Kalau kau menghadapi persoalan dan kau tidak tahu bagaimana caranya, kalau Tuhan pernah menolong Yusuf, Dia pernah menolong saya, Dia juga pasti akan menolong saudara. Kalau saudara itu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa supaya saudara belajar menyelaraskan keinginan hatimu dengan firman-Nya. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Aku berdoa, aku minta tangan-Mu, pegang tangan mereka. Aku minta Tuhan supaya Kau memegang tangan mereka, dan mereka menjadi
Anakmu yang meyakini bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu lewat firman itu bisa menjadikan apa saja mereka perlukan. Firman, dari firman bisa jadi anggur, dari firman bisa jadi bisnis, bisa jadi matahari, bisa jadi bulan, bisa jadi apa saja. Kalau mereka memerlukan hari ini kesembuhan, biarlah kesembuhan itu terjadi. Kalau mereka perlu bisnis, kau berikan bisnis. Kalau mereka perlu mujizat keuangan, keuangan juga kau berikan dalam hidup mereka. Sebab bagimu tidak ada yang sukar. Dan kami percaya, Tuhan, kami percaya bagimu tidak ada yang sukar, bagimu tidak ada yang mustahil. Kami percaya dengan janjimu. Hanya Yesus yang tahu masa depan kami. Sebab ku mengerti kehendakmu yang terbaik bagiku. Jalan hidup tak seorang pun yang tahu, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus yang menjamin hidupku. Sekarang pulanglah, angkat dua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Yakinlah dan pegang firman-Nya. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Tuhan memberkati. Happy Sunday and God bless you.